Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ikhwatu iman jemaah majlis taklim ilmiyin yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh ini kajian tafsir di majlis tafsir ilmiyin ini mengkaji surat Al-Baqarah ayat 131 halaman 20. Al-Baqarah ayat 131. Kita bahas tadinya idanya itu digigit Pak, ujung lidahnya ya. Jadi jangan pakai dal dan jangan dibaca kol-kola, jangan id. Itu kalau dalam bahasa Arab disebutnya nahwu dorof. Dorof itu artinya keterangan Pak. Keterangan itu bisa menunjukkan waktu, dorob zaman, dan ada keterangan yang menunjukkan tempat, dorob makan. Ko mantobi alif lahu mad silah qasira. Mad itu panjang, qasira itu pendek. Dibaca panjang tapi tidak terlalu panjang karena ada huruf H didahului huruf hidup. Lamnya kan hidup, jadi hu-nya dibaca panjang 2 ketukan. Lahu rabbuhu mad silah tawila. Kalau yang tadi mad silah qasira, karena setelah H bukan huruf hamzah tapi ro. Kalau yang ini mad silah tawilah, jadi naik dari mad silah qasira menjadi mad silah tawilah. Asalnya 2 ketukan menjadi 4 sampai 6 ketukan dibacanya itu. Rabbuhu aslim. Kalau mau berhenti di situ mimnya dibaca sukun, dan idealnya tidak berhenti gitu. Jadi walaupun ada wakof sili itu boleh berhenti tapi bagusnya bersambung. Sholat itu kan bersambung, bersilaturahim lah, bersambung. Aslim wa inna. Nah, kalau bersambung itu mimnya dibaca idhar sapawi, dibaca jelas di bibir, tahan 2 ketukan. Aslim wa inna. Tapi kalau mau berhenti mimnya dibaca qasar saja, dibaca pendek. Aslim wa inna gunna nahu mad silah qasira. Mad silah qasira karena setelah H-nya bukan hamzah. Itu biasanya dibubuhi wawu kecil. Itu wawu kecil itu tambahan saja, tambahan dari penulis Al-Qur'an biar mudah untuk membacanya. Fil idhar komariah. Nah kasih itu ya.
ko aslim ko mad silah qasira ko mad tabi alif nah naik ka luhur aslam tu itu mimnya sekalipun idhar sapawi dibaca sepintas saja karena mim mati ketemu taknya dalam satu kata. Berbeda yang tadi mim bertemu qaf secara terpisah. Aslim qala. Kalau yang ini aslam tu dibaca idhar sapawi tapi sepintas. Bedanya karena yang tadi terpisah, yang ini satu kata. Li rabbil idhar qamariyah atau alif lam qamariyah. A mad badal lamin mad arid lisukun. Ikhwanu fiddin arsalakumullah. Terkait dengan ayat ini, bahwa dulu gitu ya, bahkan sampai sekarang juga orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka menganggap bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu adalah seorang Yahudi gitu ya. Atau kalau orang Nasrani menganggap bahwa beliau itu seorang Nasrani, termasuk nanti keturunannya, keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan banyak nanti keturunan. Nah, dijawab dalam ayat ini, ingatlah. Ingatlah. Itu kan sebuah keterangan yang sebetulnya tersirat menunjukkan sebuah perintah gitu. Ada sebuah perintah di baliknya itu. Dan adanya sebuah perintah itu dikarenakan tentu ada yang melatar belakanginya. Salah satu latar belakang itu karena banyak manusia yang melupakan atau banyak manusia yang menyimpangkan yang sebenarnya. Ingatlah qala ketika berkata lahu kepadanya. Hu-nya itu domir Pak. Domir itu kata ganti. Nah, apa yang digantinya itu Ibrahim itu Pak. Jadi lahu itu maksudnya li Ibrahim gitu. Ingatlah ketika berkata kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa Rabbuhu, Rabbnya, Rabbu Ibrahim gitu. Yaitu Rabb Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala. Apa isi perkataannya itu? Aslim gitu Pak. Aslim, berislamlah wahai Ibrahim gitu Pak. Tunduk patuhlah wahai Ibrahim gitu. Berserah dirilah wahai Ibrahim. Jadi ini perkataan Allah kepada Nabi Ibrahim yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran gitu. Diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi Allah nggak pernah menyuruh Nabi Ibrahim untuk menjadi Yahudi gitu, untuk menjadi Nasrani enggak. Tapi perkataan Allah itu aslim, berislamlah gitu. Berislamlah. Jadi ini merupakan bantahan ya, bantahan bagi mereka yang berkeyakinan bahwa Nabi Ibrahim itu bukan seorang Muslim atau Nabi Ibrahim itu beragama Yahudi. Nah itu. Ikhwana fiddin arsadakumullah. Yang sebetulnya ya, perkataan Allah yang pernah disampaikan kepada Nabi Ibrahim itu pernah juga disampaikan kepada kita.
Jadi Allah itu pernah berkata kepada kita, Pak. Nah ini yang jarang disadari oleh sebagian besar umat Islam itu. Jadi kalau di dalam ayat ini Allah mengabarkan dan menyuruh kita mengingat bahwa Allah pernah memerintahkan Nabi Ibrahim aslim untuk berislam. Sebetulnya perkataan seperti ini pernah juga Allah sampaikan kepada kita, kepada bapak-bapak gitu. Cuman barangkali bedanya begini Pak, kalau kepada Nabi Ibrahim disampaikannya secara langsung gitu Pak. Kalau kepada kita disampaikannya melalui Al-Quran gitu. Kan Al-Quran ini perkataan Allah itu, firman Allah. Jadi kita ini saat ini nih sedang membaca Al-Quran, berarti kita ini sedang ngobrol Pak, sedang ngobrol dengan Allah gitu. Bisa jadi Allah yang duluan nanya, kita yang jawab gitu. Atau bisa jadi kita yang nanya, Allah yang jawab dalam Al-Quran ini. Nah salah satunya adalah yang tercantum dalam Ali Imran tuh ayat 100 berapa tuh? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. 102 ya. Kan di situ tuh sudah terkenal itu tuh ya. Setiap hampir setiap khatib saat khutbah Jumat itu suka berwasiat seperti itu. Itu kan kalau diterjemahkan begini, wahai orang-orang yang beriman, gitu. Bertakwalah kalian kepadaku dengan sebenar-benarnya takwa, dan kalian jangan mati kecuali dalam keadaan muslim, atau matilah kalian dalam keadaan muslim. Itu kan Allah itu sedang bicara sama kita, sedang ngomong sama kita, sedang menyuruh kita lah. Cuman kan tidak semua orang menyadari itu. Jadi perintah Allah dalam ayat 131 ini nih, kalau ditujukan kepada kita yang sering kita katakan tawahum ya. Dalam kelompok tasawuf itu yang disebut dengan tawahum. Tawahum itu suatu pembicaraan, sekalipun pembicaraan itu ditujukan kepada orang lain, tapi kita merasa bahwa pembicaraan itu ditujukan kepada kita. Jadi kalau ditujukan kepada kita begini nih, ingatlah ketika Allah berkata kepada kalian gitu, kepadamu wahai Muhaimin, apa isi perkataannya itu? Aslim gitu. Muhaimin berislamlah gitu. Bapak-bapak berislamlah gitu. Nah itu harus diingat, itu harus diingat. Nah apa jawaban Nabi Ibrahim pada saat itu? Qala, Nabi Ibrahim menjawab, aslamtu. Nah itu aslamtu, aku telah berislam, aku telah tunduk dan patuh, aku telah berserah diri segenap jiwa dan raga. Kepada siapa? Li, kepada Rabbil Alamin, kepada Rabb alam semesta itu, kepada Rabb Tuhan seluruh sekalian alam. Nah ini sebuah penegasan bahwa Islam itu Pak, Islam itu adalah agama yang dianut oleh seluruh nabi dan rasul yang Allah pernah utus sebelum Nabi Muhammad, termasuk Nabi Ibrahim itu. Kan sering dikatakan bahwa Nabi Ibrahim itu bapaknya para nabi dan rasul gitu. Walaupun sebelumnya kan ada Nabi Adam gitu ya. Ya disebut bapaknya itu karena paling banyak nabi dan rasul itu
itu lahir dari keturunan Nabi Ibrahim. Lahir dari keturunan Nabi Ibrahim. Kita lanjutkan, Pak. Wa wasso, dan berwasiat, wa dan wasso berwasiat, biha. Nah, ha itu kembali ke mana? Kepada perkataan, Pak, perkataan Nabi Ibrahim. Wa wasso biha, dan telah mewasiatkan biha dengan perkataan-perkataan tersebut. Perkataan Allah kepada Nabi Ibrahim untuk berislam. Jawaban Nabi Ibrahim kepada Allah bahwa dirinya pun sudah berislam. Nah, itu diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim itu kepada siapa? Banihi. Nah, itu kepada anak-anaknya, kepada keturunan-keturunannya. Jadi apa yang pernah diwasiatkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim itu tidak berhenti sampai beliau itu, tapi oleh beliau itu diteruskan lagi, diwasiatkan kepada generasi keturunannya. Nah, ini harus dipelajari, harus ditiru lah, dicontoh oleh kita, bahwa kita itu harus berusaha untuk minimal mengajak keluarga kita itu untuk menjadi seorang muslim yang kafah. Jadi Nabi Ibrahim itu telah berwasiat banihi kepada generasi keturunannya itu. Wa dan Yakub, begitu pula Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Ibrahim itu kan punya anak namanya Nabi Ishak, Pak. Selain Nabi Ismail itu kan Nabi Ishak. Nabi Ishak itu punya anak Nabi Yakub, kan gitu, Pak. Jadi Nabi Yakub itu cucunya Nabi Ibrahim itu. Nabi Yakub itu cucunya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Yakub itu ini boleh dibilang apa? Kalau Nabi Ishak dengan Nabi Ismail kan ini saudara itu, nggak cuma beda ibu lah, saudara tiri itu ya, saudara tiri. Nah, Nabi Yakub itu anaknya Nabi Ishak, berarti hubungan Nabi Yakub dengan Nabi Ismail apa itu? Ponakan ya, ponakan. Nabi Yakub itu kan anaknya Nabi Ishak. Nah, jadi wasiat Nabi Ibrahim itu diteruskan juga, Pak, oleh cucunya gitu, Pak. Jadi ada semacam mata rantai gitu. Nabi Ibrahim kakeknya berwasiat kepada anaknya Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Nabi Ishak juga berwasiat kepada anaknya Nabi Yakub. Begitu pula Nabi Yakub itu berwasiat juga gitu kepada anak-anaknya, kepada keturunannya itu. Nah, apa isi wasiatnya itu? Kayak gitu. Apa isi wasiatnya itu? Ya baniya. Nah, itu kalau pakai ya itu, Pak, itu para ahli bahasa mengatakan itu sebuah panggilan kasih sayang. Namun dalam bahasa Sunda mah ya anaking gitu, Pak. Ya anaking gitu. Atau naonnya panggilan sayang gitu. Ya baniya, wahai anakku. Dan memang perlu menyampaikannya itu dengan bahasa-bahasa kasih sayang. Jadi ketika kita mengajari anak didik, mengajari keluarga, mengajak mereka untuk berislam itu harus menggunakan bahasa rasa, Pak. Bahasa rasa. Nanti kan bahasa itu beda-beda, Pak.
Jadi ada bahasa yang sasarannya itu untuk mencapai kecerdasan kognitif, akal itu. Ada bahasa yang sasarannya untuk mencapai kecerdasan emosional, ada bahasa yang sasarannya ingin mencapai kecerdasan ini nih, psikomotorik, fisik. Nah, kalau bahasa yang digunakan untuk mencapai kecerdasan fisik, biar terampil gitu, biar rajin bekerja, biar semangat bekerja, itu bahasanya itu bahasa yang semangat, kayak dalam perang gitu, itu kan bahasa yang digunakan itu bahasa-bahasa yang semangat, nadanya tinggi gitu, itu bahasa-bahasa semangat itu, biar semangat untuk berperangnya naik. Tapi kalau bahasa yang digunakan ketika kita menasehati, mengajak orang untuk tunduk, patuh, berislam kepada Allah, itu bahasanya itu bahasa rasa, bahasa yang bisa menyentuh hati, menyentuh perasaan. Itu kalau kita pelajari bahasa itu kan seperti itu. Nah, ini kan sering salah gitu, banyak yang salah. Ada orang yang mengajak istrinya pakai jilbab, popolotot, nyamal asup atuh. Nu aya mah pamajikan teh sakaliana tata ranjang gitu. Jadi kalau ingin mengajak keluarga untuk menjadi muslim, itu perlu juga diperhatikan bahasa rasa itu. Bahasa rasa itu. Karena bahasa rasa itu tujuannya itu untuk menyentuh hati agar muncul keinginan untuk menghayati, untuk meresapi. Bahkan nih umpamanya nih, kayak kita lagi berdoa begini, Pak. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Itu kan bahasa rasa, Pak. Sehingga rasa kita itu ada komunikasi dengan Allah. Coba kalau seandainya Bapak berdoa sambil dinyanyikan, pakai musik, itu kan yang ada itu bukan ini, yang ada itu keindahan di sana itu, bukan perasaan yang tersentuh. Nah, itu perlu diperhatikan hal-hal seperti itu. Makanya Nabi Yakub pun, dan tentu Nabi Yakub ini meniru orang tuanya, meniru kakeknya Ibrahim. Nabi Yakub itu ketika menasehati anak-anaknya itu menggunakan bahasa rasa. Bahkan dalam ayat yang lain barangkali ada yang ingat nih, ketika Nabi Ibrahim itu sedang sakaratul maut, ketika Nabi Yakub sedang sakaratul maut, idhadara Yaquba qala ya bunayya ma ta'buduna min ba'di, surat mana artinya? Ya bunayya ma ta'buduna min ba'di. Jadi pada saat Nabi Yakub itu sakaratul maut, beliau itu mengumpulkan keluarganya, anaknya yang 12 itu dikumpulkan, Pak. Salah satu yang Nabi Yusuf, kemudian Bunyamin, kemudian Yahuda, kemudian Dam, itu 12 aja semuanya dikumpulkan itu. Yang menjadi tokoh-tokoh besar Bani Israel itu kan 12 anaknya Nabi Yakub. Nah, setelah mereka berkumpul itu kan Nabi Yakub berwasiat, wahai anak-anakku, mada ta'buduna min ba'di. Ada yang tahu surat apa itu, Pak? Apa yang kalian sembah sepeninggalku? Apa yang akan kalian ibadahi setelah aku ini mati, gitu, Pak? Ada yang tahu? Nah, wasiat seperti itu kan jarang. Hampir tidak ada orang tua hari ini
berwasiat kepada anaknya dengan wasiat-wasiat seperti itu. Bahkan yang dikhawatirkan, yang ditakutkan itu kan bukan masalah ibadahnya. Engke lamun bapak geus maot atau lamun urang geus maot ke anak urang dahar naonnya gitu. Digawena kumaha gitu. Bogeun imah moal gitu ya. Kabeli mobil moal gitu. Kan banyak kekhawatirannya seperti itu. Dan sebetulnya itu tidak mesti menjelang mati, Pak. Saat kita jag-jag saja, saat kita ini lagi seger begini, sejauh mana usaha kita, ikhtiar kita agar anak-anak generasi keturunan kita itu menjadi orang-orang yang menghambakan diri kepada Allah. Nah, sejauh mana ikhtiar kita sebagai orang tua itu, yang tentu itu akan diminta pertanggungjawabannya nanti kelak di yaumul akhir. Akan diminta pertanggungjawabannya kelak di yaumul akhir. Dan kita bukan hanya mendidik anak kita, ya, mendidik anak-anak yang ada di lingkungan kita gitu. Mendidik anak-anak yang ada di lingkungan kita, itu tanggung jawab kita itu. Nah, walaupun terkadang kan yang namanya mendidik anak-anak itu berat, itu sulit. Kenapa? Karena seringkali kita menginginkan anak-anak itu seperti kita yang sudah aki-aki gitu. Itu Pak, yang menjadi masalahnya itu. Kita tidak ingat bahwa baheula teh urang ge keur sagede kitu teh balalangor kitu teh. Bageus teh kan ayeuna, Pak. Bapak-bapak itu daek ka masjid teh ayeuna gitu. Baheula mah sarua datara salat oge gitu. Belang betong lah baheula makan gitu. Lamun di masjid ban keur tarawih teh bari hareureui baheulanya sarua. Lamun jumaah datang pang paneurina sarua gitu. Cuman ingin anak-anak itu seperti kita yang sudah aki-aki. Nah itu yang jadi masalah itu. Makanya seorang itu harus punya jiwa seorang pendidik di situ, Pak. Kita ini harus memiliki jiwa seorang pendidik, harus tahu juga psikologi. Oh, anak-anak ini nih usianya tingkat SD, senengnya itu begini, kebiasaannya begitu. Kalau ketemu temen rame gitu tuh, Pak, maunya itu lari-lari, itu anak itu. Kalau anak-anak itu duduk berbaring di masjid, berarti dia sakit, Pak. Karena yang namanya anak itu nggak begitu, nggak duduk, nggak berbaring. Beda kalau bapak-bapaknya di rumah kan hayang nete nyokot teh kursi panjang banyak, kursi panjang atau karpet golehe gitunya, itu bapak-bapak itu, Pak. Tapi anak-anak maunya itu kan berdiri ke dapur, ke kamar, keluar kan gitu. Nah kita itu seringkali tidak menyadari itu. Anak-anak itu inginnya seperti kita yang sudah aki-aki, duduk, diam. Nah, itu. Padahal anak-anak itu sambil berjalan, sambil berlari itu mendengarkan ucapan kita, Pak. Mendengarkan. Nah, dulu saya pernah ngajar di SD. Itu kalau enggak mempelajari ilmu psikologi, bikin jengkel mengajari anak SD itu, Pak. Bikin jengkel. Waduh, betapa beratnya mengajari anak SD itu. Racet gitu nya keur ngajar teh. Aya nu Pak Ustad eta aya huisan cenah. Gitu. Lompat ka ditu, lompat ka dieu. Eta barudak SD. Tetapi itu harus disikapi dengan bijak, Pak. Disikapi dengan bijak. Karena kalau nggak disikapi dengan, apalagi kalau sampai bosan, wah sudah, Pak, sudah. Itu komo barudakan anu ngararaji di Muhajirin, Pak Ustad di mana THR na tuh gitu tah. THR gitu. Kan baheula mah aya tara aya nyebut THR nya, beda deui zaman ayeuna, Pak.
gitu. Pak Ustad traktir atau siap traktir gitu kudiarola udah kayak itu. Nah itu kan cara-cara bagaimana untuk membangun atau menanamkan lah. Banyak cara sebetulnya menanamkan kepada anak-anak itu agar mereka itu berislam. Ya salah satunya dengan memberikan reward. Makanya dalam Islam itu ada yang disebut dengan targhib dan tarhib. Targhib itu memberikan motivasi, memberikan apresiasi, hadiah gitu Pak. Pujian, nilai itu targhib itu. Tarhib itu memberikan semacam peringatan. Bisa macam-macam nanti bertingkat-tingkat. Bisa dinasehati, bisa juga tahap berikutnya ya harus bertahap itu. Bisa juga diangkat telunjuk Pak gitu Pak. Atau bisa juga diliatin gitu. Nah kalau sudah diliatin diem, anak-anak jangan diterusin Pak. Jangan terus ngomel aja gitu, jangan. Kalau sudah diliatin diem, berarti mereka sudah tahu, sadar, udah. Nah seringkali kita itu anak berbuat salah, dinasehatin, budak teges cicing, geus tungkul cicing. Eta bapana teu puas gitu Pak. Bebeakan dicarekan ta budak. Eta melebihi batas itu. Jadi ibarat orang berdosa 10 dihukum 20 gitu. Itu melebihi batas. Padahal Allah sendiri kalau kita berbuat 10 banyaknya kan dimaafkan. Atau kalaupun dihukumnya 10 lagi. Enggak pernah Allah itu menghukum orang yang berbuat dosa 10 dihukum 20, enggak pernah. Setimpal dengan dosanya. Berbeda dengan memberi imbalan. Orang berbuat amal 1 kali imbalannya sampai 700 kali kan begitu. Nah itu kan kalau diterapkan itu bagus Pak, dalam kehidupan. Nah Nabi Yakub pun begitu. Jadi ketika beliau itu masih hidup, beliau itu berpesan kepada anak-anaknya itu, ya bani ya wahai anak-anakku, innallaha nih, pakai inna Pak, penegasan ini, sebuah penegasan. Inna sesungguhnya Allah istofa itu memilih Pak, Mustafa kan. Nabi Muhammad sering diberi gelar Mustafa, orang terpilih atau orang pilihan. Sesungguhnya Allah istofa telah memilihkan gitu Bapak. Lakum untuk kalian. Kenapa lakum? Karena kan anak Nabi Yakub banyak. Apa yang dipilihkannya itu ad-dina, agama ini, din ini. Nah kata dinnya itu pakai alif lam Pak. Itu kalau dalam ilmu tafsir itu disebutnya itu alif lam ma'rifah. Alif lam yang menunjukkan bahwa yang dimaksud itu sudah diketahui maksudnya. Bukan agama secara umum, bukan. Tapi sudah khusus Pak. Agama apa yang dimaksud? Kembali saja kepada ayat sebelumnya Pak. Kan ada perintah untuk aslim Pak. Jadi kalau aslim itu sebuah perintah kata kerja, maka nanti yang disebut dengan kata bendanya itu adalah Islam Pak. Kata kerja daripada kata benda dari kata aslim itu adalah Islam. Atau isim fa'il, isim maf'ul daripada aslim itu adalah Islam. Jadi sesungguhnya Allah telah memilih agama ini, Islam ini untuk kalian. Nah itu tuh dari dulu itu tuh Pak. Dari nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Bahkan dikuatkan lagi, fala tamutunna. Nah itu. Fala dan janganlah
tamutunna. Itu harus ditahan itu Pak, pakai tasdid nunnya itu. Jangan sepintas. Karena itu taukid. Makanya kalau dalam ilmu tajwid itu disebutnya itu nun sakilah itu. Dulu kan waktu Ustaz Bitaya nanya, jadi nun itu ada dua, ada nun khafifah, ada nun sakilah. Nun khafifah itu nun yang disukun, itu ringan. Kalau nun sakilah pakai tasdid, berat, dan itu mengisyaratkan adanya sesuatu yang penting gitu Pak, adanya sebuah penekanan di situ. Maka janganlah kalian itu sekali-kali mati gitu Pak, jangan pernah mati gitu, illa kecuali wa antum, kalian itu muslimun, dalam keadaan muslim. Ini kan sama Pak, wasiat Nabi Yakub kepada anak-anaknya dengan perintah Allah dalam surat apa tadi itu, Ali Imran ayat 102, kan sama itu Pak ya. Maka segera dibuka ayat Ali Imran 102 biar nggak penasaran nih Pak. Halaman berapa? Halaman 63 ta. Halaman 63 baris ketiga tuh. Ali Imran ayat 103. Ayat 102 baris ketiga. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Justru ini langsung nih Pak nih. Bukan Nabi Yakub yang berkata, bukan ini nih. Atau bukan ayah dan kakek kita yang berkata, bukan. Jadi Allah itu bicara kepada kita tanpa melalui perantara. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi kalau diilustrasikan Pak, anggap saja Allah itu sedang ada di hadapan kita Pak. Lalu Allah itu bicara, wahai orang-orang yang beriman, kamu itu bertakwa kepadaku dengan sebenar-benarnya takwa, dan kalian jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Kalian jangan mati dalam keadaan muslim. Sama kan dengan wasiat Nabi Yakub kepada anak-anaknya, karena wasiat Nabi Yakub itu kan asalnya dari Nabi Ishak dari Nabi Ibrahim kepada Allah. Nah, ketika Nabi Yakub sakaratul maut pun tadi kan kita katakan beliau itu mengumpulkan anaknya. Wahai anak-anakku, mada ta'buduna mim ba'di. Nanti tuang cari surat apa tuh itu. Apa yang akan kalian ibadahi sepeninggalku? Jadi kalau dibahasakan begini nih, kalau nanti saya sudah meninggal, bagaimana sholat kamu, bagaimana zakat kamu, bagaimana puasa kamu, bagaimana kurban kamu, bagaimana silaturahim kamu. Itu kan perlu diajarkan, bahkan perlu ada semacam dicontohkan, dibiasakan gitu. Karena sesuatu itu kan perlu ada yang namanya pembiasaan Pak. Perlu ada yang namanya pembiasaan. Nah, sejauh mana tugas dan tanggung jawab kita menanamkan nilai-nilai Islam kepada anak-anak kita itu, kepada keturunan kita itu. Yang tentu saja kalau sudah baik dan maksimal itu kan ladang pahala bagi kita. Tetapi kalau belum dilakukan, itu kan akan menjadi pertanggungjawaban kita kelak di yaumul akhir. Nah, ini ayat seperti ini bagusnya itu ditujukan kepada diri kita. Kemudian setelah kita tahu ilmunya kan, sedikit demi sedikit Pak, sedikit demi sedikit dipraktekkan.
Makanya saya tuh kalau setelah lebaran ini nih Pak, biasanya anak-anak itu susah kan habis libur panjang Pak, teu jauh beda we jeung urang lamun tas libur panjang teh sok keterusan gitu Pak. Lain kalah semangat, lain kalah keterusan ngedul Pak. Sama anak-anak juga begitu, habis libur panjang teh rarasaeun teh teu aya ngaji parare gitu. Makanya apalagi kan kemarin-kemarin ada corona Pak, gara-gara corona ayeuna barudak teh jadi aduh sakola hararese, komo ngaji mah hararese. Nah itu jangan bosan-bosan kita orang tua itu untuk mengingatkan ya, kepada mereka itu untuk senantiasa menuntut ilmu itu Pak. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.